Mabes Polri hari ini menggelar sidang etik terhadap anggota BRIMOB pelaku penabrakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Dari ketujuh anggota BRIMOB yang berada di dalam kendaraan taktis yang menabrak Afan, yang pertama menjalani sidang etik adalah Kompol Kosmas Kagae. Kompol Kosmas disidang untuk pelanggaran etik kategori berat. Kompolnas memastikan akan memantau sidang etik dari awal hingga akhir. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam berharap Kompol Kagae dapat hukuman yang setimpal, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang untuk yang kemarin diumumkan sebagai pelaku terduga pelanggar etik untuk kategori berat. Jadi dua orang itu disidang duluan. Nah, semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga adanya hukuman yang tegas. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH. Karena ini penting bagi kita semua untuk dalam berbagai konteks memang harus menahan diri. Ya, menahan diri itu menghadapi situasi unjuk rasa dan sebagainya. Pendekatan menahan diri itu jadi sangat penting. Namun demikian kami juga berharap kepada publik untuk juga menahan diri. Gunakan hak Anda berekspresi dengan cara-cara yang damai. Itu tidak boleh dengan tindakan yang anarkis. Jadi satu pihak kepolisian memang harus menahan diri, proporsional, humanis. Di sisi yang lain masyarakat harus tidak anarki, tidak merusak dan sebagainya. Nah, harapannya itu sidang hari ini kemungkinan juga besok kelanjutannya dengan 5 yang lain. Berarti hari ini Kompolnas menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang atau seperti apa nanti akan? Kami akan menyaksikan langsung dari awal sampai akhir. Dan untuk memperbarui informasi sidang etik terhadap anggota BRIMOB pelaku penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Mabes Polri, sudah terhubung dengan rekan kami Zinedine Duhan di Mabes Polri. Duhan, silakan. Ya, Rehana, Ana dan juga pemirsa, saat ini sidang etik terhadap 1 dari 7 anggota kepolisian yang menjadi penabrak dari Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dalam aksi massa beberapa hari yang lalu, masih terus dilakukan, masih sedang dalam proses sidang, yang mana saat ini sidang sedang dilakukan skorsing untuk beberapa waktu, yang mana untuk istirahat, sholat, dan juga makan siang seperti itu. Nah, untuk yang sidang etik hari ini sendiri ini merupakan 1 dari 7 anggota BRIMOB yang saat itu berada di dalam mobil antis, atau lebih tepatnya Kompol Kosmas Kagae yang saat itu duduk di bagian depan mobil, di bagian depan sebelah kiri seperti itu, bukan yang menyetir, namun Kompol Kosmas Kagae ini termasuk ke dalam pelanggar etik dengan kategori berat bersama dengan 1 orang lainnya, yaitu Brigadir Rohmat yang juga masuk ke dalam kategori pelanggaran etik berat seperti itu yang kemarin diputuskan pada saat gelar perkara di gedung divisi Propam Polri, Mabes Polri di Jakarta. Adapun juga ini persidangan tadi sudah dimulai sejak pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat dengan menghadirkan beberapa pihak selain dari pihak internal seperti itu, dari mulai Propam Polri, lalu juga bidang humas, bidang hukum, dan juga berbagai bidang lainnya di Polri. Ini juga ada pihak eksternal yang juga turut hadir, tadi ada dari Kompolnas dan juga beberapa pihak lainnya. Selain itu juga ada saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini. Memang belum dapat dikonfirmasi siapa saja saksinya, namun tadi kami pantau ke-6 anggota BRIMOB lainnya yang juga terlibat dalam kasus yang sama, yaitu penabrakan driver ojek online hingga meninggal dunia ini turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk Kompol Kosmas Kagae, yang mana nantinya satu persatu akan dimintai keterangan, sekaligus juga di dalam nantinya akan diperlihatkan barang bukti dan juga alat bukti yang disertakan ini oleh tim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara hingga saat ini sudah memasuki tahap sidang etik. Adapun juga untuk Kompol Kosmas Kagae ini terbukti melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga terbukti melanggar
beberapa peraturan etik lainnya yang kemarin sudah diputuskan. Untuk besok sendiri ini Brigadir Rohmat akan menjalani sidang etik. Memang 2 hari ini dijadwalkan sidang etik akan dilakukan untuk 2 orang yang tergolong ke dalam pelanggaran etik berat. Nah, untuk 5 orangnya lagi nanti akan dilakukan menyusul dalam waktu yang hingga saat ini memang masih belum ditentukan oleh pihak kepolisian. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses sidang etik sekaligus juga hasil dari sidang etik yang akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Apakah nanti Kompol Kosmas ini akan diberikan hukuman seperti itu, hukumannya seperti apa? Apakah akan dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat atau justru ada hukuman lain dalam sidang etik ini? Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Duhan, tadi informasi yang Anda berikan bahwa saat ini sedang skorsing, namun adakah perkiraan dari tim kuasa hukum atau dari informasi yang Anda dapatkan, pukul berapa kira-kira vonis akan diketuk? Ya, Ana dan juga pemirsa, tadi kami sempat berbicara ini bersama Divisi Humas Polri yang mana awalnya menyebutkan kepada kami memang memberikan undangan kepada rekan-rekan media untuk merilis hasil dari sidang pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ternyata ini sidang selesai jauh lebih lama dari apa yang dijadwalkan, mengingat juga jumlah saksi yang cukup banyak dan juga barang bukti maupun alat bukti yang nantinya akan diperlihatkan di persidangan jauh lebih banyak. Maka diperkirakan ini akan diumumkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pada pukul 3 sore nanti. Namun hal ini juga tentunya masih belum dapat dipastikan karena ini masih merupakan sebuah perkiraan yang mana tentunya akan melihat kondisi dari persidangan yang masih terus berlanjut. Namun hingga saat ini persidangan masih belum dimulai kembali, Ana. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas.